Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladzina astafa. Selamat malam para hadirin sekalian. Selamat bertemu kembali di channel Kalam Ulama TV. Dalam kesempatan ini saya akan membawakan sebuah atau akan membacakan sebuah kitab yang mana di dalam kitab ini menjelaskan tentang masalah untuk menghasilkan rizki, yaitu kitab Jalbu Rizki Ta'lif Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakrin As-Suyuti rahimahullahu ta'ala. Baik, mari kita awali saja dalam permulaan ini. Dalam kitab ini musonib menjelaskan atau menerangkan di dalam kitab ini kiat-kiat kita untuk menghasilkan rizki, karena masalah rizki itu sangat penting bagi kita semua untuk bekal di dunia, yang mana dengan rizki itu bisa kita gunakan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini Syekh Jalaluddin As-Suyuti menjelaskan bagaimana kiat-kiatnya kita untuk bisa menghasilkan rizki yang berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, mari kita mulai dengan salah satu hadis, yang mana hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani rahimahullah ta'ala fil Awsat, di dalam kitab Al-Awsat, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man albasahullahu nikmatan fal yuksir minal hamdilillah wa man kasurat dunubuhu fal yastaghfirillah wa man abta'a alaihi rizquhu fal yuksir min la haula wala quwata illa billah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam sebuah hadis, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah radhiyallahu an, yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani di dalam kitab Al-Awsat, man albasahullahu nikmatan fal yuksir minal hamdilillah. Barang siapa yang orang itu oleh Allah diberikan nikmat, berbagai macam nikmat, maka dia harus banyak memuji kepada Allah. Dalam artian harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik nikmat dunia ataupun baik nikmat secara dohir ataupun nikmat secara batin. Nikmat dohir yaitu nikmat yang berhubungan dengan kehidupan kita, seperti makan, minum, sandang, pangan, dan sebagainya. Itu nikmat-nikmat yang sifatnya nikmat dohir. Ataupun nikmat batin, yang mana nikmat batin itu nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua, yang mana seperti nikmat iman, nikmat Islam, itu nikmat yang sifatnya nikmat batin. Nah, barang siapa yang oleh Allah diberikan bermacam-macam nikmat, maka hendaknya dia memperbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan cara diantaranya kita selalu memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillah. Itu syukur dengan lisan kita, syukur dengan hati kita meyakini bahwa apa yang kita hasilkan, apa yang kita nikmati itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waman kasurat dunubu falyastaghfirillah. Dan barang siapa
yang mana orang itu banyak melakukan dosa, maka hendaknya dia memperbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita melakukan kesalahan-kesalahan, melakukan dosa, maksiat, maka hendaknya kita selalu terus-menerus beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon ampunan terhadap dosa-dosa yang kita lakukan. Waman abda'a alaihi rizquhu falyuksir min la haula wala quwata illa billah. Dan barang siapa yang merasakan bahwa rizkinya itu terasa serat, susah, maka hendaknya dia memperbanyak bacaan la haula wala quwata illa billah. Jadi di antara kiat untuk memperlancar rizki kita, untuk menderaskan rizki kita adalah dengan memperbanyak bacaan la haula wala quwata illa billah. Nah, ini di antara satu khususiyah atau faidah atau fadilah dari memperbanyak bacaan la haula wala quwata illa billah itu bisa memperlancar rizki kita. Maka apabila kita merasakan bahwa di dalam rizki kita ini terasa serat, terasa susah, baik di dalam perusahaan, di dalam perdagangan atau apapun lah, itu pekerjaan-pekerjaan kita, atau kita susah, sulit sekali untuk mencari pekerjaan, maka perbanyaklah la haula wala quwata illa billah. Yang mana arti daripada la haula wala quwata illa billah itu bahwa kita ini tidak mempunyai kekuasaan, kita tidak mempunyai kekuatan, kita tidak mempunyai kemampuan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Minimal dengan memperbanyak bacaan la haula wala quwata illa billah minimal 100 kali setiap ba'da sholat subuh, itu salah satu faidah, salah satu khasiatnya adalah dapat memperderas, memperlancar urusan rezeki kita. Nah, jadi di dalam hadis ini bahwa satu, kita harus banyak bersyukur kepada Allah ketika kita diberikan bermacam-macam nikmat. Kedua, apabila kita melakukan dosa, banyak dosa-dosa kita, maka perbanyaklah beristighfar kepada Allah. Yang ketiga, apabila kita merasa susah, serat, tidak lancar di dalam urusan rezeki kita, maka perbanyaklah bacaan la haula wala quwata illa billah. Itu yang hadis yang pertama. Hadis yang kedua, wa akhraja al imamu Ahmad wa Abu Dawud wa Ibnu Majah an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli daikin farajan wa min kulli hammin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Yang kedua, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda bahwa man lazimal istighfar atau man lazama al istighfar, barang siapa yang selalu mendawamkan membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ja'alallahu lahu min kulli daikin farajan, maka Allah akan memberikan kepadanya dari setiap kesusahan-kesusahannya itu akan diberikan farajan itu diberikan solusi, diberikan keleluasaan. Jadi apabila kita sedang merasa susah itu di dalam urusan kita, di dalam urusan rezeki kita, di dalam urusan dunia kita,
maka perbanyaklah membaca istighfar. Astagfirullahaladzim. Wa min kulli hammin makhrajan. Bahkan Allah akan memberikan jaminan kepada orang yang selalu mendawamkan pembacaan istighfar, yaitu dari setiap kebingungan-kebingungannya itu akan diberikan jalan keluar. Apabila kita sedang menghadapi sesuatu hal yang sangat dirasa sangat sulit sekali, sangat sulit sekali untuk mencari jalan keluarnya, maka ketika kita selalu membaca istighfar, astagfirullahaladzim, maka insya Allah jaminan dari Allah setiap kesulitannya akan diberikan jalan keluarnya. Bahkan warazaqahu min haitsu la yahtasib, bahkan orang yang selalu mendawamkan membaca istighfar, maka Allah akan memberikannya rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Jadi rizkinya itu akan datang kepadanya itu dari suatu hal yang tidak disangka olehnya. Itu diantara kiat kita untuk memperbaiki kehidupan kita di dalam urusan rezeki. Ya, satu, dengan selalu kita memperbanyak bacaan la haula wala quwata illa billah. Yang kedua, dengan selalu kita mendawamkan memperbanyak bacaan istighfar. Ya, berapa kali itu bacaannya? Ya terserah kita. Makin banyak itu makin lebih bagus lagi itu. Semakin banyak kita membacakan istighfar, maka itu semakin bagus itu. Ya, di dalam Al-Qur'an juga dijelaskan itu, daripada orang yang selalu beristighfar, memohon ampun kepada Allah, selalu memperbanyak bacaan istighfar, maka oleh Allah Subhanahu wa taala akan diberikan rezeki yang banyak. Nah, itu dua hadis yang dijelaskan di dalam kitab Jalbu Rizki, kiat kita untuk memperlancar urusan rezeki kita. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki yang halal, rezeki yang barokah, dan mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan apa yang barusan disampaikan di dalam kitab ini. Yang pertama, kita selalu memperbanyak kalimat hauqalah la haula wala quwata illa billah. Yang kedua, kita selalu memperbanyak bacaan istighfar. Mungkin dalam kesempatan ini hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa kembali di kesempatan yang lain. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.